Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Unjuk rasa Bupati, mahasiswa tertabrak mobil. Usai diberitakan SD Sindang Raksa akan dibangun Pemkot. Pasca Lebaran, harga kebutuhan pokok justru naik. Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan di Jalan Raya Pajajaran Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Kamis siang kemarin mencatat lonjakan tajam hingga 20% dibandingkan sebelum Idul Fitri. Berdasarkan data, jika rata-rata pasien rawat inap 12 pasien per hari, namun pasca Idul Fitri menjadi 18 hingga 20 pasien per hari. Sementara pasien rawat jalan cenderung mengalami penurunan sebesar 10% karena saat libur Idul Fitri, pelayanan poli dijadikan satu pintu melalui pelayanan poli umum. Umumnya pasien yang datang ke IGD dan pelayanan rawat inap mengalami gangguan pada lambung, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya. Untuk dirawat jalan selama libur Lebaran ya dan pasca Lebaran itu ada penurunan. Untuk yang dirawat jalan sekitar 10%-an lah gitu ya. Tapi untuk di IGD dan rawat inap itu mengalami peningkatan. Kunjungan ke rumah sakit pasca Idul Fitri meningkat. Kondisi ini disebabkan pasien kurang mengontrol pola makan dan juga adanya iklim yang saat ini panasnya cukup ekstrim. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi tercermin dalam sejumlah menu makanan pada masyarakat peranakan di Tangerang yang biasa disebut Cina Benteng. Ada pindang bandeng yang biasa disajikan pada upacara sembahyang di Tahun Baru Imlek maupun Lebaran karena melambangkan kebahagiaan. Ikan bandeng yang banyak tulangnya diolah menggunakan beragam bumbu dengan cara sederhana. Oke, kalau gitu kita akan langsung aja hari ini masak makanan peranakan Tionghoa Tangerang atau yang biasa dikenal sebagai orang Cina Benteng. Nah, orang Cina Benteng kalau masak punya 2 ciri khas yang menarik nih. Yang pertama, mereka punya kecap manis buatan Tangerang sendiri. Dan yang kedua, ada bumbu wajib bumbu cin. Nah, bumbu cin ini adalah perpaduan bawang merah dan bawang putih yang sudah ditumbuk. Seperti apa ya rasa masakannya? Yuk langsung aja kita masak. Thank you, sir. Nah, ikan bandeng yang melambangkan kebahagiaannya udah jadi nih. Gak sabar buat nyobain biar tambah bahagia. Selain enak, pastinya makanan ini juga sehat. Nah, sekarang ikan bandengnya sudah ada di hadapan saya nih. Saya akan langsung coba aja ikan yang katanya enak banget ini dan beda karena kecapnya beda. Oke. Ada pula ikan cengcuan yang dimasak dengan campuran tauco dan gula. Pilihan menu Cina Benteng lainnya, misoa, golongan mie paling lembut sehalus benang, yang dimasak dengan campuran oyong dengan udang serta kaldu kulit udang. Terus terang kita bangga ya bahwa Indonesia sebetulnya adalah negara yang punya sejarah panjang sekali tentang interaksi
akulturasi dengan budaya Tionghoa. Nah, ini tadi yang datang peranakan Singapura ya, kebetulan dia tokoh di sana, mau tahu banyak tentang Indonesia. Tadi saya sengaja masak beberapa yang nggak pernah lihat, dan di sini adalah hari-hari. Nah, jadi dari situ bisa ketahuan jejaknya bahwa kita lebih lama dan lebih membumi di sini. Ya, bangga tentunya. Bulan Mei ini, menu akulturasi peranakan Tionghoa dan Tangerang ini akan diperkenalkan oleh tokoh masyarakat peranakan budaya Halim dalam sebuah acara budaya di Singapura. It is very similar to what we do, the Peranakan food in Singapore, Malaysia, and everything else. But it tastes entirely different again, and it's wonderful. It really tastes so good. The simplicity, and more importantly, is the symbolism of how this is actually continued. So it's very, very interesting. Sebenarnya ada mirip, cuman untuk kecapnya mungkin ada beda. Biasanya kalau kecap yang kita coba sehari-hari umumnya lebih manis ya. Kalau ini agak sedikit tidak terlalu manis. Kadang-kadang nostalgia masa kecil. Semoga ke depan menu akulturasi ini semakin dikenal dan disukai di dunia internasional. Dari Tangerang, Rizka Dior dan Marcelinus Agung melaporkan. Seekor buaya muara panjang 4 meter dan berat 100 kg ditangkap warga Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Karena bobotnya yang cukup besar, warga kesulitan mengevakuasi satwa liar ini ke daratan. Untuk menahan amukan hewan tersebut, warga mengikatnya menggunakan tali tambang dan bambu. Satwa bernama latin Crocodylus porosus tersebut ditangkap setelah menerkam seorang pemancing di sekitar muara Sumur. Sebelum ditangkap, warga memasang perangkap di lokasi muara karena khawatir buaya akan kembali menyerang warga yang sedang beraktivitas. Warga di Ciwaru, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, digegerkan dengan suara ledakan yang keras. Ledakan tersebut berasal dari sejumlah tabung gas yang bocor. Akibat ledakan tersebut, seorang warga mengalami luka bakar hingga 40%. Selain itu, rumah korban juga rusak parah. Ledakan terjadi sekitar pukul 10 malam saat korban hendak memasak ikan. Saat menyalakan kompor, ledakan terjadi sehingga menyebabkan korban mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pihak keluarga dan warga sekitar kemudian membantu membersihkan rumah korban yang rusak. Pohon besar di Jalan Raya Rangkas, Bitung, Pandeglang roboh dimakan usia. Petugas BPBD Kabupaten Lebak bersama TNI Polri berusaha menyingkirkannya. Antrian panjang kendaraan pun tak terhindarkan karena batang pohon menutup sebagian jalan. Setelah 1 jam petugas berjibaku, akhirnya batang pohon bisa dipinggirkan di jalan tersebut. Pohon tumbang terjadi karena sudah lapuk. Saat itu tidak ada hujan maupun angin kencang di lokasi tersebut. Beruntung tidak ada kendaraan yang melintas. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bupati kita hari ini tidak pro terhadap masyarakat Kabupaten Pandeglang. Kebijakan RT dan RW ini sangat janggal, sahabat-sahabat. Dengan begitu luar biasa yang anggaran 30 miliar ini belum. Apalagi kalau dilanjutkan dengan sahabat-sahabat. Mana kemiskinan kita mungkin tapi hanya untuk kita sahabat-sahabat.